Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pemain depan Manchester United Alejandro Garnacho terus dikaitkan dengan kepindahannya dari klub. Setan Merah memang memiliki beberapa kekhawatiran tentang regulasi Liga Inggris yang bersedia menguangkan pemain lokal dengan harga yang tepat. Jurnalis Ben Jacob mengkonfirmasi bahwa Napoli sedang menilai Garnacho karena mereka ingin menggantikan Kvaratskhelia yang akan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Namun MU dikabarkan menginginkan minimal 70 juta euro untuk melepas pemain sayap berbakat tersebut. Ada peluang buat Garnacho dari Napoli. Pelatih Napoli Antonio Conte ingin menggantikan Kvaratskhelia yang akan meninggalkan tim dengan pemain Garnacho. Menurut Alfredo Vedula dari Sport Italia, kesepakatan potensial untuk Garnacho kemungkinan akan membuat Napoli harus mengeluarkan biaya sekitar 50 juta euro. Laporan terbaru di Inggris mengklaim bahwa Garnacho dan rekan satu timnya Kobbie Mainoo tidak masuk daftar pemain yang tidak boleh dijual oleh MU. Artinya Setan Merah mempertimbangkan untuk membiarkan salah satu dari lulusan akademi mereka pergi jika hal itu membantu klub memenuhi aturan finansial. Legenda Manchester United Dwight Yorke meminta Joshua Zirkzee untuk berjuang demi karirnya di Old Trafford. Meskipun tidak yakin apakah permainan Joshua Zirkzee cocok untuk Liga Inggris, Dwight Yorke ingin melihat karakter dari penyerang asal Belanda tersebut. Terkadang Anda tidak cocok dengan liga atau klub. Joshua Zirkzee terlihat agak kurang bersemangat. Ia tampaknya tidak dapat bermain di Liga Primer. Namun Anda akan selalu kesulitan dalam tim yang tidak memiliki rasa percaya diri dan menghasilkan hasil yang buruk. Joshua Zirkzee masih muda. Ia dapat pergi dan membangun kembali karirnya di Italia. Jika ia tidak dapat melihat masa depan untuk dirinya sendiri di klub tersebut, maka ia harus meninggalkan Inggris karena liga tersebut sulit untuk beradaptasi, terutama ketika Anda bermain untuk MU, di mana Anda memiliki semua tekanan pada diri Anda. Ia dapat mengambil jalan pintas dan hengkang pada bulan Januari, atau membuktikan bahwa semua orang yang meragukannya salah dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya selama sisa musim ini. Ada informasi terbaru seputar masa depan Marcus Rashford. Sang penyerang dikabarkan lebih condong meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan AC Milan. Menurut laporan dari Give Me Sport, AC Milan saat ini jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa Marcus Rashford. Klub asal Italia itu intens berkomunikasi dengan Rashford. Mereka juga memaparkan bahwa sang winger bakal jadi pusat dari permainan mereka nanti. Situasi ini membuat Marcus Rashford kepincut dengan AC Milan, sehingga untuk saat ini Milan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasanya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa AC Milan masih belum aman untuk mendapatkan jasa Rashford karena Barcelona masih berpeluang mendapatkan sang pemain. Laporan itu mengklaim bahwa jika Barcelona memutuskan untuk mengubah manuver mereka berpotensi mengalahkan AC Milan dalam perburuan Marcus Rashford. Manchester United dikabarkan tengah berlomba dengan Liverpool dalam upaya mendapatkan gelandang muda Wolverhampton Wanderers, Joao Gomez. Menurut laporan berita dari Team Talk, kompetisi ini mencerminkan strategi transfer aktif yang dipimpin oleh manajer baru Ruben Amorim. Langkah ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Amorim dalam menentukan arah masa depan tim. Football Insider melaporkan bahwa United sedang berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangan Gomez pada bursa transfer Januari mendatang. Keberadaan pemandu bakat Manchester United di pertandingan Wolverhampton di musim ini menjadi bukti nyata keseriusan mereka terhadap gelandang muda tersebut. Namun masalah keuangan yang dialami Wolverhampton baru-baru ini mungkin mempermudah transfer ini. Meski harga 1,2 triliun yang diminta untuk Gomez merupakan tantangan besar. Prospek bergabungnya Joao Gomez ke Manchester United membawa harapan baru bagi klub. Gomez dengan bakat dan pengalamannya di Premier League dianggap mampu membawa kreativitas dan kekuatan tambahan di lini tengah United.
Raksasa Premier League Manchester United tengah dihubungkan dengan potensi transfer bek kiri Paris Saint-Germain Nuno Mendes. Dalam The Transfer Talk Podcast, Sky Sport analis sepak bola Sam Tigney mengungkapkan betapa besar dampak transfer ini jika Manchester United mampu mewujudkannya. Menurutnya, Mendes adalah salah satu pemain terbaik di posisinya saat ini. Mendes yang saat ini membela PSG telah menarik perhatian karena konsistensi dan kualitas luar biasanya di lapangan. Usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di level tertinggi membuatnya menjadi aset yang berharga. Tigney juga menyoroti kontribusi Mendes selama karirnya di bawah Ruben Amorim, pelatih Manchester United saat ini. Jika Manchester United berhasil merekrut Nuno Mendes, transfer ini tidak hanya akan memberikan dampak besar bagi performa tim, tetapi juga menjadi pertanyaan ambisi klub di tengah situasi sulit yang mereka hadapi saat ini. Menarik untuk melihat apakah United dapat merealisasikan langkah besar ini. Tentu saja. Manchester United dikabarkan telah bernegosiasi dengan Barcelona untuk membahas perekrutan Andreas Christensen. Pemain kelahiran 10 April 96 itu absen sejak awal musim 2024-2025 akibat cedera Achilles. Manchester United dikabarkan telah melakukan penjajakan dengan Barcelona dalam beberapa pekan terakhir terkait kemungkinan pemain ke Old Trafford. Namun hingga kini belum ada tawaran resmi yang diajukan. Keputusan Araujo untuk tetap berkostum Barcelona diperkirakan akan memberikan implikasi langsung terhadap status Christensen di dalam skuad. Sementara itu, terdapat indikasi bahwa Eric Garcia akan meninggalkan klub, dan spekulasi mengenai potensi transfer bek Spanyol lainnya juga beredar. Christensen telah menghabiskan waktu yang cukup lama di sepak bola Inggris, membela Chelsea di tahun 2014 sampai 2022, dan tampil sebanyak 161 kali di berbagai ajang. Ketertarikan Manchester United pada pemain berusia 28 tahun ini dapat dipahami mengingat pengalamannya yang telah mencatatkan 93 penampilan di Liga Inggris, serta kemungkinan ketersediaannya dengan harga yang lebih ekonomis. Manchester United disarankan menggunakan Marcus Rashford menjadi alat tukar untuk menggait Alexander Isak daripada harus dipinang oleh AC Milan. Hal tersebut muncul lewat pernyataan yang dibuat oleh legenda Manchester United Gary Pallister. Gary Pallister yang memenangkan 4 gelar Liga Inggris bersama Manchester United melihat Marcus Rashford bisa membawa keuntungan tersendiri di bursa transfer musim dingin 2025. Sementara itu, satu nama lain yang muncul dalam pikiran manajemen Setan Merah adalah bomber Newcastle United Alexander Isak. Nama Alexander Isak muncul karena performa apiknya selama membela Newcastle. Kompatriot dari Gyökeres tersebut tampil subur musim ini di Liga Inggris. Gary Pallister menyarankan bekas timnya untuk menggunakan Marcus Rashford dalam paket kesepakatan untuk mendatangkan Isak ke Old Trafford. Hanya saja kubu Newcastle mati-matian mempertahankannya dan mematok bandrol hingga 150 juta pound sterling. Itu tentu memberatkan bagi MU pada bursa transfer musim dingin kali ini. Ruben Amorim disebut sengaja menjadikan Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford sebagai target. Semuanya demi menegaskan kuasa di Manchester United. Mantan kapten MU Gary Neville melihat keputusan Amorim sebagai langkah politik. Pria asal Portugal itu ingin menegaskan kuasanya di tim, bahwa ia hanya peduli dengan target-targetnya. Cara seperti ini dahulu dilihat Gary Neville di era Sir Alex Ferguson. Sudah ada di media-media dalam 24 jam terakhir bahwa tawaran-tawaran masuk untuk Garnacho. Ada cerita-cerita baru soal Rashford dipinjamkan atau pindah klub lain. Sungguh tidak akan mengejutkan saya kalau Ruben Amorim membuat keputusan-keputusan besar ini. Saya rasa dia tidak takut kehilangan apapun. Kita sudah sering melihat selama 10 tahun pemain-pemain bertalenta yang tidak menghasilkan secara konsisten, yang tak akan membawa Manchester United ke puncak, sehingga dia mungkin cuma perlu mengincar pemain tertentu. Kalau mengingat lagi apa yang Sir Alex Ferguson selama bertahun-tahun, terkadang sejumlah masalah besar terjadi dengan para pemain besar, tapi itu dilakukan agar dia merebut kendali. Kadang tidak adil, kadang ya adil. Kadang itu mengagetkan para pemain yang bertahan di klub. Tapi kalau melihat kembali dan memikirkan bahwa saat dia datang pertama kali, Norman Whiteside dan Paul McGrath dilepas di awal-awal masanya yang melebihi itu. Jeff Stem pergi.
David Beckham, Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, para pemain yang sangat besar. Imbuh mantan bek kanan MU itu. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memuji Harry Maguire dan menyebutnya kembali sebagai seorang pemimpin di dalam tim. Di tangan mantan pelatih Sporting Lisbon tersebut, Maguire tampil konsisten dan dipercaya mengisi posisi sentral dalam formasi 3 bek dalam kemenangan MU atas Arsenal di ajang Piala FA akhir pekan lalu. Maguire menunjukkan performa luar biasa meskipun ia sempat absen latihan karena sakit. Di bawah Ruben Amorim, Maguire dipercaya sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Amorim yakin posisi tersebut adalah yang paling ideal untuk Maguire, memungkinkan sang pemain untuk memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Dengan kembalinya Maguire sebagai figur penting di tim, Manchester United tampak kembali mendapatkan soliditas di lini belakang. Perubahan besar yang menjadi bukti kebangkitan karirnya di Old Trafford. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes minta rekan-rekannya untuk fokus ke diri sendiri. Pasalnya performa setan merah masih naik turun. Kadang oke lawan tim besar tapi juga suka kesandung. Bruno Fernandes meminta rekan-rekannya untuk fokus untuk menghadapi laga di depan mata. Bruno Fernandes tidak ingin melihat Manchester United di klasemen. Kami tidak tahu mau melihat siapa lawan kami dan klasemen. Kami hanya perlu fokus dan melihat diri kami sendiri, serta memahami kalau kami bermain untuk klub besar dan menetapkan standar sendiri. Kami harus melangkah lebih jauh daripada yang sekarang ini, tutupnya.